Kata gue, kondisi perekonomian dunia tahun 2024 itu penuh ketidakpastian. Lalu apa penyebabnya? Yuk bahas bareng gue, Mr. Chuan. Inilah kata lo. Guys, tahun 2023 udah sisa beberapa hari lagi. Saatnya kita ngobrolin apa yang bakal terjadi di tahun depan. Kita mulai dari kondisi dunia. Kalau gue lihat proyeksi pertumbuhan PDB global untuk tahun 2024 itu turun menjadi 2,9%. Ini selisihnya nggak jauh beda dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3% dan 3,5% pada tahun 2022. Sementara pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat dan zona Eropa akan mengalami sedikit perlambatan di 1,5% dan 1,2%. Hal tersebut akibat pengetatan kebijakan moneter yang menekan konsumsi domestik. Nah, ini menarik cuy. Produksi industri global pantauannya melambat di sepanjang 2023. Sementara volume perdagangan dunia menurun. Kepercayaan konsumen tetap lemah di sebagian besar negara maju, kecuali di Amerika Serikat. Nah, kita balik lagi nih ke Amerika Serikat. Meskipun suku bunga yang tergolong tinggi, pertumbuhan ekonomi Amerika melampaui negara G7 lainnya, sehingga mencapai pertumbuhan PDB real sebesar 2,1% pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi domestik yang kuat dan kondisi pasar tenaga kerja yang baik. Nggak cuma itu cuy, prediksinya kondisi ini membuat tingkat pengangguran turun menjadi 4,5% pada akhir 2027 nanti. Terus gimana dengan Eropa? Tantangan zona Eropa ini masih cukup besar. Yang pertama adalah konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini masih mempengaruhi ekonomi di zona Eropa. Bahkan kondisi tingkat produksinya berada di bawah sebelum pandemi. Lu tau lah, imbasnya besar banget. Sehingga kenaikan harga energi akan membebani kepercayaan konsumen dan bisnis di zona Eropa. Dari tadi kita ngomongin Amerika dan Eropa, kita jangan lupa ada kelompok negara besar lain, yaitu Asia. Proyeksi gua untuk pertumbuhan perekonomian di benua Asia adalah sekitar 4,8%. Sementara beberapa negara di dalamnya seperti Tiongkok diprediksi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,2%, Jepang sebesar 1%, dan Indonesia sendiri akan mencapai sekitar 5%. Nah, khusus Indonesia bakal gue bahas di episode selanjutnya. Balik lagi ke Tiongkok. Tiongkok diproyeksikan akan menghadapi tantangan perekonomian yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan PDB menjadi 5% pada 2023 dan akan terus menurun ke level 4,2% pada tahun 2024. Salah satu penyebabnya adalah kelesuan pasar properti Tiongkok akibat hampir bangkrutnya pengembang properti besar seperti Country Garden dan Evergrande. Amerika udah, Eropa udah, Tiongkok juga udah. Terus tren inflasi gimana? Inflasi global diperkirakan menurun menjadi 5,8% pada tahun 2024. Dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga yang sudah terjadi semenjak tahun 2022. Inflasi zona Eropa turun tajam menjadi 3,3%, sementara Amerika mengalami penurunan menjadi 2,8% dan Asia tetap stabil di 2,7%. Selanjutnya ada 3 hal yang bisa memperburuk ekonomi global di tahun 2024. Yang pertama, volatilitas harga minyak yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Yang kedua, tersandungnya pasar properti Tiongkok. Dan yang terakhir, dampak dari suku bunga di Amerika. Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika yang dimulai dari tahun 2022 ke level 5,5% menciptakan banyak kekhawatiran. Meskipun The Fed sudah memberikan sinyal untuk mulai menahan peningkatan suku bunga, namun jika tingkat inflasi tidak kunjung turun, maka skenario dapat berubah. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga komoditas global, bisnis, dan insentif dalam investasi. Nah, intinya begini cuy. Tahun 2024 ini masih banyak ketidakpastian. Tapi jangan berhenti berusaha dan stay positif. Itu kata gue. Kalau kata lo, langsung aja sampein pendapat lo sesuka hati. Gue juga nerima masukan ide soal tema yang lo mau tahu. Oh iya, jangan lupa juga ya, subscribe YouTube Kata Data Indonesia, Instagram dan TikTok gue di @thereal_Mr. Chuan. Gue
Mr. Cuan, ciao.